Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan Ramadan ini. Perlu para pemirsa tahu bahwa setiap Ramadan tiba, semuanya yang kita tuju adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi begitu berharga sekali Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadikan diri kita orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup dengan Ramadan, cukup dengan puasa Ramadan, cukup dengan sunnah-sunnahnya dalam Ramadan, insya Allah akan mencapai kepada apa yang kita inginkan, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, dengan puasa Ramadan menginginkan kita menjadi la'allakum tattaqun, maka tentu ini harus ada beberapa persiapan-persiapan yang harus kita lalui. Maka Allah memberikan kesempatan kepada kita sejak datangnya bulan Rajab, kemudian tiba bulan Sya'ban sampai tiba kepada bulan Ramadan. Ini semua Allah memberikan kesempatan kepada kita, sehingga dalam salah satu kitab ada yang menerangkan bahwa bulan Rajab adalah litathhiril badni, bulan Sya'ban adalah litathhiril qalbi, dan bulan Ramadan adalah litathhiril ruh. Apa itu artinya? Allah memberikan kesempatan dengan datangnya bulan Rajab, dengan tujuan di dalam bulan Rajab kita bisa manfaatkan untuk makin meningkatkan amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan litathhiril badni, yaitu dengan datangnya bulan Rajab maka diharapkan kita bisa mensucikan badan kita. Itu adalah bulan Rajab. Nah, para pemirsa yang berbahagia, dengan datangnya bulan Rajab kita diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mensucikan badan kita, atau yang disebut dengan litathhiril badni. Nah, litathhiril badni artinya yaitu badan kita. Tidak menutup kemungkinan bulan-bulan sebelumnya, sebelum bulan Rajab, kita banyak sekali berbuat salah, berbuat dosa, berbuat apa yang Allah larang kepada kita dengan badan-badan kita. Dalam badan kita ada bagian-bagian badan kita, mulai dari atas ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, terus ada tangan, ada perut, ada kaki. Semua bagian-bagian badan itu, bagian-bagian badan itu tidak menutup kemungkinan, bahkan mungkin sangat sering berbuat salah. Seperti Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah memberikan mata kepada kita dengan tujuan supaya mata kita bisa digunakan untuk memandang pandangan-pandangan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian Allah memberikan telinga kepada kita, maksudnya supaya telinga itu bisa kita gunakan untuk mendengarkan tanda-tanda kebesaran Allah. Demikian pula yang lainnya. Allah berikan semuanya itu harus disyukuri oleh kita, yakni dengan menggunakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari apa yang Allah berikan kepada kita, termasuk mata untuk melihat
kemudian telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, semuanya itu diharapkan sesuai dengan keinginan-keinginan Allah. Manakala bagian-bagian badan itu banyak yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, mata malah dibuat untuk melihat maksiat, mulut malah digunakan untuk membicarakan kejelekan orang lain, kemudian telinga malah digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan Allah. Maka jelas bagian-bagian badan itu termasuk berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tangan, tidak menutup kemungkinan tangan sering digunakan nunjuk-nunjuk orang yang tidak jelas salahnya, marahi-marahi orang dengan tangannya, jelas itu perbuatan salah. Maka begitu datang bulan Rajab, kita punya kesempatan ketika bagian-bagian badan itu berbuat salah, maka ada kesempatan untuk mensucikan badan kita. Itulah yang dimaksud litathhiril badni. Dengan cara apanya? Tentu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak dengan sunnah, puasa-puasa sunnah di bulan Rajab dan lain sebagainya. Ketika bulan Rajab selesai, semua kita sudah berupaya semaksimal mungkin sehingga badan kita ini suci, maka peluang besar untuk memasuki bulan Sya'ban untuk litathhiril qalbi, mensucikan hati kita. Apalagi para pemirsa, hati banyak sekali penyakitnya. Ada penyakit iri, ada penyakit dengki, ada penyakit hasud, ada penyakit fitnah, ada penyakit hoak, lain sebagainya, banyak sekali. Itu semuanya ada di dalam hati. Yang paling utama lagi adalah kesalahan, berbuat salah sesama manusia. Karena itu kesempatan bulan Sya'ban datang, kita sucikan hati ini. Lebih utama yaitu lebih penting yaitu dengan saling memaafkan kesalahan yang satu dengan kesalahan yang lain. Sesama manusia kita saling memaafkan, sehingga kesalahan kita kalau sudah saling memaafkan, maka hilanglah kesalahan tersebut. Itulah litathhiril qalbi dalam bulan Sya'ban. Tentu secara usaha batinnya kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Apalagi bulan Sya'ban, ada nisfu Sya'ban, maka dalam nisfu Sya'ban itu adalah akan turun maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, begitu bulan Sya'ban kita manfaatkan, hati bisa suci, maka begitu masuk bulan Ramadan, litathhirir ruh, ada kesempatan untuk mensucikan jiwa. Jiwa yang suci berarti jati diri yang asli manusia, yaitu dalam keadaan fitrah. Makanya pantas dengan ibadah puasa di bulan Ramadan, berarti la'allakum tattaqun. Setiap orang yang sudah kembali kepada jati dirinya dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, insya Allah akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, tentu tidak begitu mudah dengan menempuh ibadah puasa selama 1 bulan Ramadan penuh. Tidak kemudian langsung akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Itu pun tergantung kepada puasanya yang kita lakukan. Para pemirsa yang berbahagia, puasa tidak hanya secara awam, puasa tidak hanya secara umum, puasa tidak hanya secara pengertian makna saja, tapi puasa menurut makna bahasa biasanya, puasa hanya cukup menahan lapar dan haus dan menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan kepada ibadah puasa. Tapi tidak cukup dengan itu, maka semua yang ada pada badan kita juga harus ikut berpuasa, terutama mampu menahan hawa nafsu kita selama dalam bulan Ramadan. Di samping itu pula, puasa tidak hanya untuk bermalas-malasan,
karena rasa lapar dan hausnya, tapi tetap semangat kerja kita, etos kerja kita tetap kita lakukan dan perlihatkan sebagaimana mestinya sebagai manusia. Maka itulah puasa yang sebenarnya. Para pemirsa yang berbahagia, banyak sekali keterangan-keterangan di dalam kitab, dalam hadis tentang ibadah puasa di bulan Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dosa saat ini saja, tapi dosa-dosa yang telah lalu. Ma taqaddama min dzambi. Para pemirsa yang berbahagia, dan itu semuanya ada dalam cermin jiwa kita, ada dalam cermin ruh kita. Ketika seseorang ruhnya suci, maka jiwanya akan suci. Ketika jiwanya akan suci, maka semuanya orang akan selalu pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, maka itu jelas bahwa memasuki bulan Ramadan harus betul-betul ada persiapan-persiapan dari badan kita, dari hati kita, agar begitu besok bulan Ramadan betul-betul bisa ada peluang besar untuk mensucikan ruh kita dengan hasil puasa di bulan Ramadan, sehingga ruh kita suci ini. Maka pantas orang banyak menyebutkan begitu masuk 1 Syawal, orang menyebutkannya Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Pemirsa yang berbahagia, Idul Fitri kembali kepada kefitrahan manusia. Artinya bahwa manusia itu sebetulnya ketika sejak lahir itu dalam keadaan suci. Apa yang dimaksud suci atau yang dimaksud fitrah? Artinya setiap manusia punya potensi yang betul-betul mampu menerima kebenaran. Itulah para pemirsa, mudah-mudahan dengan masuknya Ramadan tahun 1044 Hijriah ini sampai selesai nanti akhir Ramadan, betul-betul kita bisa menjadikan la'allakum tattaqun, bisa menjadi manusia yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam tayangan ini, mengisi aktivitas di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kami pun akan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.